Halo, ketemu lagi dengan saya Satria Marino, masih di channel Marino RC. Terima kasih untuk terus mensupport channel ini. Oke, kali ini kita unboxing. Unboxingnya apa? Salah satu seri WPL yang terbaru. Ini dia, WPL D64. Tapi ini seri yang 4-wheel drive ya teman-teman ya. Tanpa berlama-lama, langsung kita buka. Ini dia, terlihat ini unitnya. Di sini ada manualnya dalam bahasa Cina dan bahasa Inggris. Oke, kita buka. Oke, ini unitnya. Kita cek di sini. Ini aksesoris dan ini remote. Saya geser dulu. Oke, di aksesorisnya di sini ada snorkel, kemudian ada lampu LED roof light, kemudian di sini ada spion, terus kabel charger seperti biasa, layaknya WPL yang lain. Dan ini D series ya teman-teman ya, bukan C series. Nah, D series itu seperti apa sih sebenarnya? Kalau D series itu kebanyakan seri untuk yang rig yang drift ya, seperti D42 ataupun WPL D12. Jadi agak unik kalau misalnya bodinya Jeep atau Adventure seperti ini dengan chassisnya seri D. Jadi kalau kita perhatikan di sini yang bagian depannya dia punya armnya itu menggunakan double wishbone seperti D42 juga. Tetapi bagian belakang dia menggunakan spring leaf. Jadi kombinasi antara double wishbone dan spring leaf. Jadi kalau kita perhatikan memang mirip mobil Toyota Hilux yang aslinya ya teman-teman ya. Karena kalau teman-teman perhatikan mobil yang satu banding satunya bagian depannya itu memang dia menggunakan double wishbone dan belakangnya menggunakan leaf spring. Oke, baterai ada di bagian paling bawah. Kalau kita putar seperti ini terbuka, jadi mirip-mirip dengan D12. Kemudian ukuran bannya, kalau kita perhatiin di sini ya teman-teman ya, agak kecil juga ini ukurannya, dan bannya itu bukan ban adventure seperti layaknya WPL kayak C74 yang kemarin baru kita rilis ya. Jadi bannya itu mirip seperti ban WPL D42 ya. Coba kalau kita buka di sini, jadi sangat sayang sekali. Karena kalau ban-ban drift ini kan cukup keras ya, tidak bisa untuk bermain secara adventure. Atau mungkin memang ini disetting buat ngedrift ya, kita juga nggak tahu. Nah, seperti ini teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, dilihat, tidak ada udara di dalamnya, langsung ke velgnya, jadi terlihat sangat keras sekali. Jadi memang bukan untuk ban untuk off-road ya teman-teman ya. Kalau kita ngelihat sisi gardannya, dia menyerupai itu bagian belakangnya seperti WPL C series. Jadi kalau diperhatikan sangat mirip sekali ya, konvensional gardan atau axle. Kemudian coba kalau kita pasang dulu sebentar di sini. Kita perhatiin dulu. Kalau lihat bodinya hard plastik, jadi cukup skill. Kalau kita perhatikan di sini, dia ada roll bar di bagian belakang, kemudian ada bumper plastik di depan, dan sini ada lost bar-nya bagian belakangnya. Interiornya juga cukup terlihat sangat rapi sekali. Tetapi kalau kita perhatikan chassisnya, nah familiar ya dengan chassis WPLD series yang lain. Jadi kalau misalnya kita tanya kenapa dia seperti ini ya, kita juga nggak tahu. Mungkin ini suatu kombinasi antara mobil adventure dengan chassis drift ya. Saya rasa teman-teman juga tahu banyak video yang sudah memperlihatkan di lapangannya WPL D64 ini. Ada dua series, yang 2-wheel drive sama yang 4-wheel drive. Kalau kita perhatikan di sini, kita coba aja tes drive dulu ya, tes nyalanya apakah dia full lock atau differential lock ya teman-teman ya. Sambil kita cek baterainya, baterai menggunakan
pin yang terbaru ya. Yang terbaru sekarang banyak rata-rata menggunakan 4 pin. Nanti kita coba tes. Ini hanya ada steer trim, kemudian throttle rate, sama steering rate-nya. Oke, kita tes. Sambil kita masukin ya. Oke, baterai saya kasih tahu dulu ya, ukurannya 800 mAh ya, 7,4 volt ya. Oke. Terlihat di sini steeringnya kalau diperhatikan proporsional, cuman memang steering angle-nya tidak terlalu banyak. Tapi saya coba setel dulu. Oke, ini ada yang kedua. Sepertinya ini untuk yang ngedrift ya. Jadi mirip sekali dengan D42 atau D12. Jadi settingan pertamanya tidak terlalu belok, tapi kalau kita pencet steer throttle-nya, steering rate-nya, nah dia nambah belokan. Nah, kita coba cek apakah dia full lock atau tidak. Nah, ini ban bagian depan saya pegang sebelah kiri, tapi tetap masih bisa jalan. Ban sebelah kiri juga sama saya pegang, yang lainnya berjalan. Kemudian yang belakang ini juga sama. Jadi ini open diff ya, jadi bukan full lock. Jadi baik itu yang depan ataupun belakang, dia diferensial. Jadi artinya memang bisa digunakan untuk drifting biasanya ya teman-teman ya. Jadi bukan untuk adventure yang sifatnya lebih ke arah di lapangan yang berat. Karena kalau kita perhatiin juga ground clearance-nya cukup rendah sekali. Jadi bisa main di luar, tetapi tidak bisa melewati obstacle-obstacle yang berat ataupun bersifat crawling. Karena kita melihat udah dia punya dimensi cukup panjang, pastikan banyak nyangkut, apalagi di bagian belakang ini sangat rendah sekali tuh. Kalau teman-teman perhatikan, obstacle dengan mudah bisa nyangkut di sini. Dia memiliki wheelbase di angka 19,5 kurang lebih ya teman-teman ya, atau di 190 mm. Artinya cukup kecil juga dengan skala 1/16 ya jatuhnya. Paling jatuhnya ya kita kalau ngelihat kondisi chassis seperti ini, harapannya dengan bodi seperti ini pengen adventure, mau nggak mau ya kita ganti chassis bagian bawahnya atau kita kombinasikan dengan chassis C series ya. Karena sayang banget nih bodi Hilux-nya udah cukup menarik sekali. Oke, kita coba pasang aksesorisnya ya. Kita tunggu sebentar. Oke teman-teman, sudah terpasang semua. Terlihat seperti ini tampilannya. Dia sudah ada snorkel di sampingnya seperti ini, dan lampunya udah kita pasang. Kita bisa pasang lampu yang ukuran 3 mm sepertinya ya. Terus kemudian ada stiker untuk di lampu bagian belakang. Terlihat bahwa unit ini memang dibuat lebih ke arah untuk drifting ya sepertinya ya teman-teman ya. Karena saya nggak yakin dia bisa melewati obstacle nih. Coba kita tes aja deh sedikit ya, menggunakan rintangan-rintangan yang ringan aja, seperti halnya ban-ban kecil ini. Oke. Maka dia bisa lewat. Suara storingnya sangat terdengar sekali ya. Sepertinya agak sulit ya teman-teman ya. Kalau kita tahan di sini, karena bannya nggak ngegrip, karena sepertinya ini bannya untuk drifting ya. Jadi benar kalau kita perhatikan ini lebih ke arah untuk drifting, karena kalau lihat dari posisi stoknya dengan ban yang tidak ngegrip, kemudian chassisnya yang seri D, tapi dia punya penampakan yang seperti adventure. Jadi kalau adventure ringan di halaman-halaman rumah, saya yakin sini masih bisa ya. Yang sifatnya masih agak landai dan ya sedikit off-road jatuhnya. Oke, gimana komentar kalian? Atau lebih tertarik dengan keluaran truk yang MN atau kita bilang M82? Jadi
Semoga informasi ini bisa membantu ya teman-teman ya. Karena kita melihat ya dari sisi lampu juga tidak ada lighting atau sign system kiri kanan, lampu belakang juga nggak ada. Jadi ibarat kata kalau kita ngeliat ya, kita melihat bodinya aja sih yang cukup scale dan keren. Oke, saya rasa cukup informasi dari saya. Kalau misalnya jeroan, saya yakin ini masih sama ya teman-teman ya. Kalau kita ngeliat chassis bagian bawah ini, saya rasa ada sebagian besarnya unsurnya plastik. Mungkin kalau di sisi gear-gearnya, ya paling di gear gardan, aluminium, biasanya seperti itu. Dan chassisnya pun terbuat dari plastik, bukan dari metal. Jadi artinya overall cukup menarik dari sisi body, asumsi saya. Jadi saya rasa itu aja informasi untuk WPLD 64. Thank you. Semoga informasi ini bisa membantu. Dan sekali lagi, ini saya hanya sharing, tidak mengajarkan siapapun. Jadi terima kasih untuk terus mensupport Marino RC. Thank you.